tekwannya walaupun tanpa ikan, tanpa telur tetap lembut dan tidak alot. Kita akan ambil satu ya, kita coba, kita tarik. Nah, ini sangat lembut sekali ya. Nah, hasilnya begitu lembut. Oke, sekarang kita bisa sajikan dengan kuah tekwan yang kita buat tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Hari ini Bunda akan berbagi resep tekwan Palembang tanpa ikan, tanpa telur. Tetapi hasilnya tetap enak, lembut dan tidak alot. Nah, di sini sudah Bunda siapkan bahan-bahannya. Ada 250 gram tepung terigu atau tepung gandum. Kemudian ini ada tepung sagu atau tepung tapioka 250 gram. Selanjutnya ini ada air biasa ya, air putih 500 ml. Kemudian ini ada garam setengah sendok makan dan kaldu bubuk 1/4 sendok makan. Oke, caranya pertama-tama kita bisa masukkan dulu garam dan kaldu bubuk ke dalam tepung terigu atau tepung gandum. Untuk bunda-bunda, jika ada bawang putih bubuk ya bisa ditambahkan juga secukupnya, sekitar setengah sendok makan. Oke, selanjutnya setelah garam dan kaldu bubuk kita masukkan ke dalam tepung terigu. Sekarang kita bisa masak air 500 ml hingga mendidih. Oke, selanjutnya setelah airnya mendidih, kita bisa matikan apinya dan airnya bisa kita masukkan ke dalam tepung terigu yang sudah kita beri garam, kaldu bubuk dan bawang putih. Kita masukkan setengahnya dulu, kemudian kita aduk. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi, kita masukkan semua airnya. Oke, selanjutnya setelah tercampur rata, kita bisa sisihkan dulu ya, karena ini adonannya masih sangat panas. Sambil menunggu adonannya ini agak dingin, sekitar 5 hingga 10 menit, kita bisa siapkan dulu kuah untuk teman makan tekwan ini nanti. Oke, di sini sudah Bunda siapkan bahan-bahan untuk membuat kuah tekwan ini ya. Di sini ada 8 siung bawang putih, kemudian ada 4 siung bawang merah, sedikit jahe, kemudian ada lada bubuk ya, bisa gunakan lada biasa jika tidak ada lada bubuk. Selanjutnya di sini ada 1/4 bawang bombay yang sudah Bunda iris tipis-tipis. Kemudian ada daun bawang sekitar 2 batang yang juga sudah Bunda potong-potong kecil-kecil ya. Dan daun seledri yang juga Bunda potong-potong kecil-kecil ya. Selanjutnya ini ada kaldu bubuk dan ada timun untuk taburan nanti. Kemudian ini ada air 1200 ml untuk kuahnya. Oke, caranya pertama-tama kita bisa haluskan dulu bawang merah, bawang putih, dan jahe. Jika kita menggunakan lada biasa ya, bisa langsung kita haluskan bersama-sama. Oke, kita bisa ulek, bisa juga kita blender. Oke, sekarang Bunda akan blender bumbunya ya. Kita bisa masukkan dulu jahe, bawang merah dan bawang putih kita masukkan, kemudian kita tambahkan sedikit minyak. Ini agar mudah saat memblendernya ya. Dan nanti sewaktu menumis kita tidak perlu menambahkan minyak lagi. Selanjutnya kita bisa tambahkan sedikit air. Oke, selanjutnya kita akan blender semua bumbu-bumbunya. Oke, selanjutnya setelah bumbu-bumbunya kita haluskan, sekarang kita bisa tumis ya. Di sini Bunda tidak menambahkan minyak lagi ya, karena sudah Bunda blender dengan sedikit minyak. Kita akan tumis semua bumbu ini hingga harum. Sambil menunggu bumbunya harum, kita bisa masukkan bawang bombay. Kemudian kita juga bisa tambahkan sedikit daun bawang ya, agar
kuahnya ini nanti harum. Oke, selanjutnya setelah bumbunya ini harum, kita bisa tambahkan air 1200 ml. Kita akan tunggu hingga kuahnya mendidih. Sambil menunggu kuahnya mendidih, kita bisa tambahkan kaldu bubuk secukupnya ya, sesuai dengan selera bunda-bunda. Kemudian kita juga bisa tambahkan garam sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kita juga bisa tambahkan gula pasir 1/4 sendok makan. Oke, selanjutnya setelah kuahnya mendidih, kita bisa tambahkan lada bubuk secukupnya. Selanjutnya kita juga bisa masukkan irisan daun bawang dan sedikit daun seledri. Oke, selanjutnya kita bisa koreksi rasanya. Ini rasanya mantap bunda-bunda ya. Sekarang kita bisa matikan apinya dan kita akan buat pentol tekwannya kembali. Oke bunda-bunda cantik, ini adonan tekwannya udah dingin ya, tidak panas lagi. Sekarang kita bisa buat pentol tekwannya. Kita bisa tambahkan tepung tapioka atau tepung sagu. Kita masukkan setengahnya dulu. Kemudian bisa kita uleni dengan tangan hingga bisa dibentuk. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan kembali ya tepung sagu atau tepung tapiokanya. Ini bunda tinggalkan sedikit ya. Untuk saat mementolnya nanti, jika tangan kita lengket, kita bisa taburin dengan tepung sagu ya tangan kita. Sambil kita membuat pentol tekwan, kita bisa masak air ya untuk ngerebus pentol tekwan ini nanti. Oke, selanjutnya setelah adonannya seperti ini ya bisa dibentuk. Sekarang kita akan buat pentol kecil-kecil. Nah, tangan kita bisa kita beri tepung sagu ya agar tidak lengket. Selanjutnya kita bisa ambil sedikit, kemudian kita buat pentolnya ya seperti ini. Langsung kita masukkan di air yang sedang kita rebus. Kita tarik seperti ini saja ya. Nah, kita tarik seperti ini saja membuat pentolnya, biar pentolnya itu keriting seperti tekwan ikan. Oke, selanjutnya setelah pentolnya mengapung, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Oke bunda-bunda cantik, sahabat Bunda Kabari semuanya, inilah dia pentol tekwannya ya. Ini pentol tekwannya walaupun tanpa ikan, tanpa telur, tetap lembut dan tidak alot. Kita akan ambil satu ya, kita coba, kita tarik. Nah, ini sangat lembut sekali ya. Nah, hasilnya begitu lembut. Oke, sekarang kita bisa sajikan dengan kuah tekwan yang kita buat tadi ya. Selanjutnya kita bisa taburi dengan daun seledri. Kemudian kita bisa tambahkan irisan dari ketimun. Jika ada bawang goreng, bisa ditaburin dengan bawang goreng ya, itu tambah enak. Oke, selanjutnya bisa kita siram dengan kuah yang sudah kita buat tadi.
Selanjutnya kita bisa tambahkan sambal cabai rawit ya. Nah, inilah dia bunda-bunda, teman-teman, sahabat Bunda Kabari semuanya. Tekwan tanpa ikan, tanpa telur yang tetap enak dan lembut serta tidak alot. Kita juga bisa tambahkan kecap manis ya. Untuk bunda-bunda yang suka kecap manis bisa ditambahkan kecap manis. Oke, sekarang kita akan coba. Mantap sekali rasanya. Untuk bunda-bunda yang ingin mencoba, silahkan dipraktekkan resepnya di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Serta diaktifkan tanda loncengnya, karena kita setiap hari akan terus berbagi resep-resep yang menarik, serta tips-tips sederhana yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.